siang Kak Erna. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sibuk hari ini? Hari ini kesibukannya ada jadwal mengajar saja, tidak ada kesibukan yang lain. Terima kasih ya tadi sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan praobservasi sebelum kita nanti melaksanakan observasi supervisi akademik di kelas gitu nih Kak Erna. Tujuan percakapan ini adalah untuk mempersiapkan Kak Erna untuk pembelajaran besok. Jadi mungkin hal yang perlu kita sepakati adalah Kak Erna terbuka saja, nanti ada kendala apapun silahkan disampaikan, nanti kita cari solusi bareng, utamanya dari Kak Erna nih. Untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai besok yang sudah Kak tetapkan itu seperti apa? Kalau boleh tahu. Baik, jadi beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk supervisi besok yaitu study deck, yaitu dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang akan saya berikan. Salah satunya adalah model turnamen, games turnamen. Ya, kemudian dari model tersebut dapat mencapai tujuan dari materi yang saya sampaikan, yaitu mampu menjelaskan tentang jaringan komputer, kemudian jenis-jenisnya, sampai di siswa itu dapat membuat sebuah jaringan sederhana dalam bentuk gambar. Ya. Akuntansi satu kebetulan yang akan kita supervisi dengan tadi model apa metode? Model pembelajaran. TGT ya? Ya, Games turnamen. Ya. Jadi tujuannya, targetnya yang ingin dicapai adalah siswa mampu membuat gambar jaringan, memahami jaringan itu seperti apa. Kemudian area pengembangan yang hendak capai. Area pengembangan, siswa itu tahulah konsep jaringan seperti apa ya, walaupun siswa akuntansi ya, jadi siswa itu tahulah jaringan. Kalau jaringan komputer itu ada jaringan yang kabel, non kabel, jadinya siswa itu tahu bahwa apa yang mereka gunakan di dalam sebuah lab itu terdapat sebuah jaringan komputer. Itu area pengembangannya, sampai dia tahu bagaimana topologi yang digunakan, topologinya seperti apa. Kemudian siswa itu dapat merancanglah topologi seperti apa dengan jaringan apa. Oke. Itu area pengembangan yang ingin dicapai sehubungan dengan materi yang ingin disampaikan. Kemudian kalau boleh tahu strategi-strategi yang sudah Kak Erna siapkan dalam kegiatan pembelajaran besok. Strategi yang saya siapkan salah satunya tentu menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ya, karena sifatnya teori, jadi saya harus mempersiapkan model yang menarik, kemudian siswa dapat melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan juga, kemudian media pembelajaran juga yang sesuai dengan kemampuan siswa dan gaya belajar siswa berdasarkan data yang saya dapatkan dari bagaimana tes diagnostik mereka ya. Ada yang suka gambar, kemudian ada video ataupun PowerPoint. Kemudian tentu yang terpenting adalah sarana-prasarana ya, yang mendukung sehingga siswa memang bisa langsung lah ada sarana-prasarana mendukung tersebut, dan mengkondisikan kelas ya, mempersiapkan siswa agar siap untuk pelajaran. Oke. Tadi saya dengar Kak sudah melaksanakan tes diagnostik ya, mungkin tes diagnostik sederhana atau yang memanfaatkan hasil tes diagnosis yang sudah dilakukan secara keseluruhan dari psikologi itu. Yang mana Kak lakukan? Saya meminta data dari GBK, jadi ya GBK berdasarkan data keseluruhan. Jadi saya cek, ternyata ada sebagian besar ada yang memerlukan gambar, kemudian visual, kemudian ada yang audio dengan bentuk YouTube, kemudian ada PowerPoint juga seperti itu, sehingga saya bagi menjadi 3 media yang sudah disiapkan. Berarti Kakak sudah mempersiapkan media pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir diferensiasi konten dan prosesnya, kemudian produknya. Kemudian ada kendala tidak kira-kira kalau games turnamen ini sudah pernah diterapkan? Untuk games turnamen ini pernah diterapkan ya. Yang
memang yang diperlukan itu kan modelnya sama, cuma pelaksanaannya tentu berbeda. Kalau sekarang kan hal yang baru kan saya pakai. Kalau siswa kelas yang lain ada berapa mungkin soal aja yang pakai lot. Tapi yang ini kan pakai aplikasi pendukung dia dengan mengangkat kuisis. Oh, pakai media juga, Ya, media online ya. online-nya, sehingga ada yang permainannya, kemudian ada yang menjawab secara dengan aplikasinya seperti itu. Ya. Pemilihan model pembelajaran, metode pembelajaran TGT dikombinasikan dengan media kuisis menurut kakak akan bisa memacu motivasi belajar siswa. Jadi dengan adanya aplikasi pendukung itu sangat memberikan siswa semangat pembelajaran, bukan hanya dari segi bagaimana dia bisa harus berkolaborasi dan tahu aplikasinya, tapi tahu materinya seperti apa. Ya, kemudian karena ini dalam bentuk aplikasi sehingga tahulah visualisasinya seperti apa dalam pembelajaran itu dengan menggunakan kuis-kuis yang diberikan. Ya. Secara tidak langsung juga kakak kayaknya sudah mengakomodir siswa yang kinestetik ya, karena TGT ini kan ada games, ada gerak, ada bergerak, ada bergerak secara gantian dengan siswa yang lain. Berarti itu yang kinestetik sudah terakomodir, yang visual sudah, kemudian yang auditori juga sudah. Kemudian kenapa pola games yang dipilih? Karena latar belakang siswa yang suka main games ya. Salah satunya seperti itu, dan biar tidak ada bosan sih sebenarnya. Menghilangkan rasa bosan ya. Kayaknya besok itu jam terakhir ya. Jam ke-9 jam 9 sampai jam terakhir. Karena jamnya itu makanya saya pakai karena jam seperti itulah biar bisa siswa itu bisa fokus belajar, fokus bergerak aktif sehingga mereka tidak ngantuk ya di jam-jam terakhir. Oke, Kak Erna, ada lagi yang mau disampaikan terkait kegiatan supervisi besok? Tidak ada sih, kendala sudah diantisipasi semua karena dari pengalaman Kak Erna kemarin ngajar di jam-jam terakhir itu sudah memberikan feedback umpan balik sehingga pembelajaran yang diperlihatkan sudah mempersiapkan dengan matang ya. Dan saya yakin juga Kak Erna tidak melakukan ini hanya karena akan disupervisi. Pasti sudah selalu dilakukan di kelas-kelas yang diajar sudah pasti selalu melakukan refleksi kan begitu. Kalau hari ini ternyata siswa saya kok agak enggan belajar kan pasti sebagai guru kita melakukan refleksi, kemudian cari tahu lagi kan ya. Terima kasih Kak Erna, nanti kita siap besok untuk melakukan supervisi ya sesuai dengan jam yang kita sepakati di kelas 10 akan sampai. Terima kasih atas waktunya Kak Erna. Silahkan kembali beraktivitas. Om Santi. Om Swastiastu.
handphone, kemudian yang lainnya safety. Dan berapa lagi? Ada handphone sudah, jaringan sudah. Pada kali ini kita belajar apa anak? Ya, ada yang bisa menjelaskan jaringan komputer itu apa? Ya, coba sampaikan jaringan komputer itu apa? Jaringan komputer adalah satu kumpulan komputer, perintah dan peralatan lainnya yang saling terhubung dan saling berinteraksi. Informasi dan data bergerak melalui sebuah media. Baik, kasih aplaus dulu. Tepuk tangan. Satu jempol, dua jempol, salut. Oke, good job ya. Jadi sudah menyampaikan penjelasan jaringan komputer itu berdasarkan tadi namanya bahwa jaringan komputer itu adalah kumpulan dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, pada kali ini kita belajar materinya. Yang pertama, siswa itu adalah kali itu tahu apa yang dimaksud dengan jaringan komputer, kemudian mengkonfigurasi jaringan, kemudian jenis jaringannya. Ya, jadi itu hari ini untuk tujuan pembelajarannya. Di dalam sebuah gedung ya, ada ruangan ya seperti ini ya contohnya ya. Jadi di ruangan ini kita menggunakan namanya jaringan LAN. Nah, seperti itu ada kabelannya ya terhubung seperti ini. Nah, ini jaringan anak-anak kita gunakan untuk mengakses. Makanya ada komputer apa tadi? Client, server, kemudian ada sistem lokal. Nah, itu ada di sini. Nah, sudah kelihatan alatnya ya. Ya, jadi untuk jaringan ini Ibu tidak sampaikan lebih dalam lagi karena semua materi secara teori ya. Jadi anak-anak bisa akses sendiri atau sendiri materinya seperti apa. Yang penting adalah secara nyata kita sudah lihat bahwa jaringan itu ada seperti ini loh, yang seperti yang kalian lihat sekarang. Ya, ruangannya di sini, komputernya di mana. Kemudian ada beberapa keuntungan dan kelebihan. Nanti bisa anak-anak bisa akses sendiri materinya. Ya, materi saya upload di WA-nya. Ada berupa video, kemudian ada berupa PowerPoint dan berupa gambar. Ya. Jadi yang Ibu sampaikan semuanya sudah ada di PowerPoint, kemudian modul yang saya kasih, kemudian sama YouTube-nya ya. Lebih banyak kalian mengeksplor materi seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, silakan anak-anak bentuk kelompoknya yang sudah ditentukan. Ibu membebaskan kalian untuk menentukan kelompoknya sendiri. Ya, jadi terdiri dari 4 kelompok ya. Silakan membentuk 4 kelompok, kemudian diskusikan materinya terlebih dahulu. Nah, setelah itu Ibu akan memberikan sebuah tes berkelompok untuk menjawabkan soal-soal yang Ibu berikan. Ada pertanyaan dari materinya? Gamesnya ya, seperti yang Ibu sampaikan, anak-anak bertim, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi anak-anak akan diberikan sebuah soal, ya Jadi soalnya adalah tentang materi yang Ibu sampaikan. Di sana ada 15 soal. Untuk soal itu dijawab per orang, bukan kelompok, secara estafet. Ya, jadi anak-anak akan diberikan satu barcode untuk menjawab soal misalnya ini siswa 1 ataupun kelompok 1. Jadi di sini ada A, B, C, D. Jadi kalau pilihan datanya nanti jawabannya A, berarti anak-anak butuhkan A seperti ini. Ya, kalau jawabannya B, berarti geser aja B-nya seperti ini. Ya, C seperti ini. Ya, jadi sistemnya adalah nanti kalian berbaris. Yang pertama siapa? Ya, untuk menjawabnya usahakan anak-anak jangan melihat memberikan jawaban ke yang lainnya jawabannya ya. Kalian lihat aja dulu, oh sekarang jawabannya C, bukan nanti akan di-scan barcode-nya di depan. Jangan sampai kelompok yang lain tahu jawabannya. Ya, diskusinya kalian kelompok, tapi jangan sampai jawab saya. Ya. Oh, bukan diskusi sih, per orang yang jawab sendiri. Ya, karena satu orang yang di depan berdiri. Kalau sudah selesai soal 1, kembali ke tempat, maju yang nomor 2, kembali ke tempat, sehingga setiap individu punya kelompok informasi
dipahami? Ya. Nah, sudah siap anak-anak? Siap, sudah. Oke, 1, 2, 3. Perhatikan soalnya di depan. 2. Apa jawabannya? Kamu sudah di sini? Ya, kembali ke belakang, kasihnya semuanya. Ya, kembali ke depan, langsung semuanya. Ya, kembali ke depan, ke belakang. Ya. Oke, lanjut soal selanjutnya. Ya, jadi jawabannya adalah lang ya. Lanjut. Soal selanjutnya. 3, 2, 1, mulai. Ayo. Ya. Ya. 3. Ya. Soalnya, ya, kita kembali. Lanjut. Soal selanjutnya. 3, 2,
rancangan ulang dengan topologi bus, ya. Kemudian di dalam jaringan itu ada komputer client. Silakan diskusikan kepada teman-temannya. Kemudian kalau sudah benar dan sepakat dan benar, silakan tanda tangan di kelompok masing-masing. Saya berikan waktu 1-2 menit dimulai dari sekarang. Topologi bus, kemudian kliennya ada 5, kemudian seksinya ada 1. Kita fokus sama komputer klien aja ya, jangan tambahan yang lain kayak H gitu. Yang penting ada gambar penghubungnya, ada kabel, ada komputer gitu saja. Jangan tambah-tambahan yang lain. Nah, kita kan nggak masuk ke sana ya, karena kita bukan orang jaringan. Perhatikan waktunya. Kalau sudah fix, kemudian sudah benar jawabannya berdasarkan kelompoknya, silakan tanda tangan. Masing-masing orang tanda tangan hasil kerjanya. tugasnya, proyeknya, dan anak-anak sangat antusias sekali untuk mengerjakannya, walaupun dengan secara spontanitas kalian juga mencari ide, kemudian melakukan sesuai dengan keinginan kalian untuk membuat sebuah. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang Kak Erna. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini untuk melaksanakan percakapan pasca observasi kelas kita kemarin yang sudah dilaksanakan di hari Selasa kemarin. Sebelumnya bagaimana ini kabarnya?
Hari ini saya baik, Baik ya. baik. Tadi kurang fit ya? Ya, walaupun sudah Hari sakit dikit. ya, tapi sudah tidak menjadi kendala Kak ya. Jadi untuk apa namanya, tujuan percakapan kita hari ini kan untuk menindaklanjuti hasil observasi supervisi akademik kemarin, kendala-kendala yang Kakak rasakan di pembelajaran kemarin, kemudian rencana aksinya, selanjutnya pengembangan diri apa yang akan Kakak lakukan seperti itu, kemudian kapan dilaksanakan kesimpulannya. Mungkin dari ke pelaksanaan observasi kemarin, mungkin Kakak bisa ceritakan apa yang bisa Kakak refleksikan dari pembelajaran kemarin itu seperti apa? Apakah hasilnya sudah memuaskan atau ada kekurangan di bidang apa? Baik, jadi berdasarkan kegiatan kemarin mengenai supervisi kemarin yang saya lakukan, jadi ada beberapa pertama dari segi antusias siswa sudah sih semua siswa melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Jadi siswa itu tidak monoton mendengar materi dari saya saja, langsung mengimplementasikan langsung mengenai materi yang saya berikan, seperti memberikan sebuah games sesuai dengan model pembelajaran yang saya lakukan dengan games turnamen games, Teams Game Turnamen. Ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi pendukung sehingga study deck tidak bosan lah, walaupun kemarin jam terakhir ya kita supervisi jam 2 dan rawan-rawannya untuk siswa seperti itu. Kemudian itu salah satu kemanfaatannya. Yang kedua, beberapa kelemahan yang saya alami, yang saya lihat yaitu dari segi penguasaan siswa mengenai teknik modelnya. Jadi siswa itu kan masih belum tahu bagaimana model game turnamen itu yang saya jelaskan, karena ini langsung kan. Jadi siswa ada beberapa yang kurang paham bagaimana langkah-langkahnya. Namun karena sudah dilakukan secara berulang-ulang, jadinya siswa itu paham. Akhirnya paham, bisa mengikutinya dengan baik. Kemudian medianya hanya itu saja, jadi tidak semua bisa mengakses internet. Untungnya ada mode kertas yang saya berikan, tapi tidak bisa dilakukan secara maksimal karena kan satu siswa itu bisa melihat jawaban temannya saja itu, tidak bisa tersendiri terindividu seperti itu. Itu saja sih masalahnya, sisanya sudah. Jadi siswa itu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dengan antusias, tanpa ada ada yang sendiri maupun ada yang lain-lain. Semua melakukan pembelajaran dengan sesuai dengan apa yang saya tujuankan. Kemudian hasil proyeknya juga siswa sangat senang membuat hasil karya sesuai dengan minat mereka, kemampuan mereka, yaitu perbedaan berdasarkan hasil kemampuan mereka kan, ada yang buat video, kemudian ada yang buat gambar seperti itu, kemudian ada yang membuat secara manual juga sesuai dengan kemampuan bidang masing-masing. Jadi bisa disimpulkan secara umum dengan Kakak menerapkan model TGT, Teams Games Turnamen ya kemarin, berbantuan media pembelajaran kuisis ya. Dengan format barcode scan sama kertas ya. Nah itu secara umum siswa sudah aktif termotivasi walaupun di akhir pembelajaran di akhir jam terakhir gitu ya. Cuman kendala yang Kakak refleksikan kemarin itu yang menjadi catatan adalah beberapa siswa belum paham awalnya tapi akhirnya bisa mengikuti ya. Dan kendala di internet. Jaringan internet. Hasilnya belum cepat dia men-scan barcode-nya kan internetnya. Oke, dari 4 hal yang Kakak sebutkan tadi yang akan Kakak fokuskan itu yang mana mungkin untuk pembelajaran selanjutnya gitu? Apakah Kakak akan berganti metode atau model atau tetap melaksanakan model atau metode ini namun lebih disempurnakan lagi? Jadi untuk model ini tetap saya lakukan. Jadi yang kurang kan cuma hanya jaringan saja ya. Jadi untuk seperti itu kan bisa kita tanggulangi dengan mencari tempat yang sesuai dengan jangkauan internetnya dan disempurnakan lagi mengenai siswa-siswa yang belum paham bagaimana teknik bermainnya seperti itu.
berikan lagi pemahaman lebih dalam. Kalau enggak, kasih dulu latihan simulasi sedikit sehingga saat yang sebenarnya kan bisa siswa itu lancar Iya. untuk bermainnya, Iya. enggak secara langsung. Oke, sudah diantisipasi. Jadi secara pribadi kakak tetap akan mempergunakan Teams Games turnamen karena memang kemarin saya lihat sendiri emang siswa aktif ya. Cuman memang beberapa siswa bingung. Kemudian karena bingungnya mungkin karena ada kendala di kuota mungkin dan perangkatnya. Dan kakak sudah akan mengantisipasi dengan memindahkan kelasnya mungkin ya. Yang sedekat dengan Dicari yang ada koneksi internet yang bagus, wifi mungkin kan. Oke, kemudian rencana tindak lanjutnya yang akan kakak lakukan itu di kelas ini atau kelas lain seperti apa? Rencana tindak lanjut mungkin model pembelajarannya tetap sama, Bu. Cuma diubah sedikit mengenai tekniknya ya. Kalau ini kan pakai aplikasi. Kemudian kalau tergantung sekarang mengenai kelasnya di mana, siapa tahu kan jaringannya tidak ada sama sekali. Berarti bisa diantisipasi dengan hal-hal yang lebih sama model pembelajarannya, namun medianya yang berbeda. Ya, jadi sesuai dengan kelasnya tersebut. Kalau bisa sih semua ada jaringan internet kan lebih bagus sebenarnya. Oke, jadi dengan Teams Games turnamen bisa mengaktifkan siswa, cuman medianya yang disesuaikan. Ya, sesuaikan. Ada yang kemarin kan ada soalnya ini kita pakai soal hal yang lebih yang manual. Ya, kayak arisan. Ya, arisan atau enggak ditempel-tempel di papan. Kita yang print sendiri lebih ribet juga. Cuma tergantung kelasnya. Oke. Tempatnya di mana. Jadi ada opsi lain. Kalau misalnya kelas itu tidak ada kendala koneksi internet, berarti akan dipakai Quizzes kemarin dengan scan barcode ya. Kemudian kalau misalnya kelasnya no signal gitu, berarti media yang dipersiapkan manual semua. Oke. Sangat bagus ya rencana tindak lanjut yang akan kakak lakukan. Ini akan mulai dilaksanakan kapan? Yang saya lakukan untuk ini sesuai dengan semester ini dah, Bu. Semester tahun ajaran baru. Iya, ajaran baru. Karena sekarang kan sudah mengakhiri ya, sudah akan mengakhiri. Sebenarnya ini sudah sebelumnya sudah saya lakukan sih. Cuma kan ini mencoba aplikasi terbarunya. Oh gitu. Ya. Sebelum supervisi kan sudah yang manual ya. Manual sudah karena melihat kondisi kelasnya kan beda-beda. Jadi seperti itu. Dan ini saya lakukan juga untuk semester yang akan datang untuk siswa-siswa atau kelas yang lain. Rasanya yakin sekali Kak ya kalau dengan TGT Teams Games Turnamen ini siswa bakalan lebih aktif karena sejatinya siswa itu suka bermain. Dan materinya juga karena materinya teori, jadi mau tidak mau kan harus lebih siswa kalau SMA kan siswa itu harus membaca sendiri. Kita nggak mungkin harus menjelaskan secara langsung, dan zaman sekarang kan siswanya udah membaca sendiri di HP, internet, dan kalau saya menjelaskan kan siswanya agak lain-lain juga. Dengan turnamen ini kan siswa lebih banyak untuk membaca materinya, langsung menjawab hasil pertanyaan yang diberikan. Oke, bagus sekali rencana tindak lanjut kakak. Saya dukung sepenuhnya karena memang siswa itu suka kompetisi ya. Kita kan hidup suka berkompetisi, pencapaian A, pencapaian B. Kalau kompetisi makin seru gitu. Silahkan dilaksanakan tindak lanjutnya. Kira-kira antisipasi kendala yang mungkin ada itu seperti apa? Mungkinkah masih ada siswa yang tidak termotivasi dengan TGT ini? Ya, jadi yang saya alami beberapa siswa ya ada yang malas mungkin, kalau memang mungkin ada permasalahannya di rumah atau bagaimana kan bisa aja dia tidak ikut kegiatan TGT ini. Nah, menghadapi siswa yang seperti itu, apa ya langkah yang kakak sudah lakukan? Jadi, atau yang akan kakak lakukan? Dari saya sendiri, langsung berikan motivasi, langsung menunjuk silakan kamu yang duluan dulu, biar siswa itu kan memang, saya yang tunjuk duluan lebih. Rasa diperhatikan? Diberikan penghargaan, bahwa saya duluan, berarti saya diberikan sebuah kepercayaan untuk menjawab terlebih dahulu. Mencoba terlebih dahulu dibandingkan teman-teman yang lainnya. Terima kasih kakak atas refleksi hari ini, kemudian rencana tindak lanjut dari yang sudah kakak lakukan kemarin. Jadi apa yang bisa kakak simpulkan dari pembicaraan kita hari ini?
Jadi yang saya dapat simpulkan dan dapat saya gini, jadinya saya tahu bagaimana rencana ke depan untuk model pembelajaran yang saya lakukan. Ya, dengan adanya sistem seperti ini kan saya tahu langkah ke depannya seperti apa untuk kelas-kelas yang lainnya. Kemudian mencari tahu tindak lanjutnya seperti apa, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki yang mana saja. Oke, terima kasih kakak. Mungkin sekian untuk percakapan hari ini. Jika ada sesuatu yang maksudnya mau didiskusikan lagi, boleh kapanpun kakak bisa menghubungi ibunya. Nanti kita bersua lagi di lain kesempatan. Oke, kita akhiri para Santi. Om Santi Santi Santi.